Jerome tuh nge-reply story aku. Terus malam-malamnya itu ternyata aku main ke tempat di mana itu deket rumahnya Jerome gitu loh. Orang Jepang tuh kadang kalau emang lagi serius serius banget, kalau lagi memang santai ya santai gitu. Menurut aku orang Jepang tuh sangat mandiri banget gitu loh, kayak aku tahu mereka tuh ada yang tinggal di rumah orang tuanya, Aha. tapi mereka tetap mau nyari part time gitu. Tapi aku belum jadi wibu. Oke, hai semuanya. Jadi, perkenalkan di sini ada seorang teman saya yang sekarang lagi kuliah di Jepang dengan beasiswa Mombuka Gakuso. Oke. Dan dulu teman ini kita kenalannya lewat Line ya. Iya. Kita kenalannya lewat Line di zaman Matt Q&A sedang terkenalnya di Line. Waduh. Wah ya. Udah mana Lagi yang kenalannya zaman-zamannya ya? Olim OSN SMA sih. So, ya langsung aja. Perkenalkan, namanya adalah Ronald aja. Atau Ya, ada satu kata doang jadi Ronald aja. ya. Jadi Oke. namanya hanya Ronald gitu. Oke, jadi hai Ronald, hai Halo hai Kas. Nald. Ya. Ya, Oke, Nald. jadi Ya apa biasanya Nald kabar? sih. Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Waduh, waduh. Oke, oke. Ah, gila, gila. Gimana nih di Jepang? Lagi apa? Musim apa ini ya? Musim semi tapi di daerahku tuh masih dingin, nggak tahu kenapa. Oh, gitu. Musim semi Oh, tapi dingin. Oke, oke. Akhir-akhir ini lagi ngapain aja sih di sana? kerjain Baru mulai tugas. kuliah ya? Udah mulai kuliah pusing semua. Ah, Semua bahasa Jepang. waduh. Contoh, contoh, contoh. Contoh, Watashi no misal omae wa mosunderu. Olega. Nani? Nani yo langsung. Ya, Oke, oke, oke. Serius, serius. lupakan, lupakan. Ayo. Nani, Kayak, Nani yo nasu. Apa yang mau diomongin gitu. jadi Ah, beneran full full Jepang ya? ya, full Ini, Jepang. Jadi si dosennya juga ngomongnya pakai bahasa Jepang gitu. Terus textbooknya juga bahasa Jepang sih. waduh. Eh, berarti kemarin apa tuh mulai kuliahnya kapan ya? Satu uh, eh awal April sih. Ini udah kemarin tuh Jumat udah terakhir lah, maksudnya minggu ketiga nanti karena nanti ini lagi liburan ini sih Golden Week sih di Jepang, jadi ada namanya liburan panjang namanya Golden Week. Jadi Oh, nanti minggu wow. depan masuk minggu 4. Jadi di Jepang itu mulai semester barunya itu April. Iya, April. Oh, terus baru masuk kuliah 3 minggu terus libur panjang gitu. Iya, tapi emang setiap tahun tuh di Jepang awal Mei itu emang ada libur panjang gitu. Oh, Iya, Golden Week namanya. Golden Wing, Golden Week. Golden Minggu Week. emas. Kin no Kinos. Lai Siu Siu, Kin no Sih. Siu Siu, ya Kin no Siu. Oke, tahu nih. Wow. Mantap ya Lukas, keren dah. Multi talent ya. No, 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 no. Oke, oke, never mind. Oke, mungkin sedikit background ya. Kayak mungkin boleh ditanya kayak Ronald ini asalnya dari mana sih dan dulu itu sekolah di mana? Ya aku udah tahu sih, cuma buat penonton sekalian gitu ya. Asalku dari Indonesia. Waduh, jauh ya. Iya, aku biasanya kalau ngenalin orang Jepang, ya asalnya dari Indonesia. Oh ya. Eh, aku sebenarnya lahirnya di Jakarta, cuma pas kapan ya? Oh ya, aku lupa ya. Pas umur 10 tahun lah pindah ke Bogor dan ya sampai sebelum berangkat ke Jepang tinggal di Bogor. Aha. SMA-nya di SMA 5 Bogor. Ya, Oh, wes, wes, wes. mantap. Nice, nice, nice. Ya kalau lahir di Jakarta terus sampai 10 tahun tinggal di Bogor itu masih oke lah ya. Karena biasanya orang-orang Batam ini ada beberapa yang lahirnya di mana? Di Singapura gitu. Bahkan di Tinggal nyebrang. iya, kartu identitasnya itu kayak tempat tanggal lahir kan. Singapura.
Emang beda jadi anak Batam itu. Bisa ngeflex ya gitu. Iya, kamu lahir di mana? Singapura. Oke. Orang orang Indo gitu ya. Iya. Dan sebenarnya dia bisa bilang asalmu dari mana? Singapura. Wow. Ya, padahal orang Batam gitu. Nah, jadi ya Rona ini orang Bogor ya, singkat cerita aja. Mungkin Hmm. kan tadi dibilang ya, kami itu kenalnya di Line. Dan waktu itu lewat grup apa ya kita kenalnya pertama kali? Grup apa ya? Itu loh yang dibuat Jerome Pauline sama Jehian. Habis itu Waduh, apa ya itu ya? Oke, Q&A oke. group, Q&A group ya. Made Q&A. Ya, jadi Hmm. ya kami ini kenal dari Make Q&A. Oke, terus dulu pernah ikut Olim Matematika. Wow. Tapi Terus, Lukas doang yang OSN, aku nggak lolos OSK pun nggak lolos gitu. oh jangan gitu, jangan gitu, jangan gitu. Oke, Malu oke. saya. Jadi, ya jadi Ronald ini ya sekarang udah mengikuti jejaknya Bang Jerome lah gitu ya. Kuliah di Jepang, pakai membuka Gakuso. Ya, tapi ini beasiswa yang berbeda kan ya sama Hmm. Bang Jerome. Bang Jerome kan Busan ya. Perbedaannya itu apa? Hmm, dari yang ngadain beasiswanya pun udah beda. Jadi kalau aku kan beasiswa namanya Max atau Monbuka Gakuso. Jadi kayak itu langsung dari pemerintah Jepangnya langsung beasiswanya. Hmm. Nah, kalau si Mitsui Busan ini emang dari suatu korporasi atau perusahaan gitu kan Swasta ya. beasiswanya. Swasta gitu jadinya. Hmm. Itu sih Oke, singkatnya. Hmm. nice, nice. Boleh tahu kalau sekarang nama universitasnya apa ya di Jepang ya? Tohoku University. Waduh, tahu. Aduh, masih bagusan NTU ya, tolong mas. Enggak. Tahu aku udah imba. Oke? Ya, bagi yang nggak tahu imba, imba itu imbalance, yaitu jago banget gitu ya istilahnya. Tutor Imba. Oh, makasih, makasih. Oke, jadi eh, ya kan Ronald ini dulunya sebenarnya kuliah di UI ya, Universitas Indonesia. Hmm. Terus ambil teknik industri gitu. Jadi Hmm. apa sih yang memutuskan untuk Ronald pindah ke Jepang akhirnya gitu? Apakah karena wibu? Ini tapi entah kenapa ya, aku udah berapa bulan di sini? 8 bulan apa? Tapi aku belum jadi wibu, nggak tahu kenapa ya. Oh, oh, nggak wibu Juga ya? tahu aneh-aneh. Sebenarnya aku waktu itu sempat kuliah di UI, Hmm. itu lewat jalur SBMPTN, tapi pas Oh. waktu itu juga aku nyoba beasiswa Monbuka Gakuso juga kan. Karena emang dari kelas 12 tuh aku udah punya cita-cita pengen kuliah ke luar negeri juga kan. Apalagi Jepang. Tetetet. Ya, ya terutama Jepang kan karena eh, waktu itu juga pernah apa ya tahu gitu ada beasiswa Monbu yang Mhm. ngasih beasiswa 100% itu dan sebenarnya ikut beasiswa Monbu itu eh, apa ya namanya sih ini itu waktu itu pertama kalinya aku gagal. Nah, terus tahun tahun keduanya aku nyoba lagi mau buka Gakuso dan alhamdulillah dapat. Mhm. Walaupun ya agak bakal telat sih akunya kan masuk kuliahnya. Mhm. Nah, Iya. terus kenapa lebih memilih Jepang dibanding yang udah diterima di UI? Singapura, Singapura. Itu karena sebenarnya gimana ya? Aku di UI itu jurusannya teknik industri, tapi setelah aku masuk teknik industri ternyata aku kurang menemukan apa ya eh, apa ya bakat aku ngerasa nggak di situ kayak kurang cocok aja Mhm. dari kuliahnya atau mungkin dari lingkungannya. Jadi aku memilih untuk apa ya namanya sih ke teknik lebih ke teknik kimia dan lewat membuka usaha ini aku uh, pergi ke Jepang gitu sih. Ah, oke. Ya, jadi mungkin karena apa ya? Karena dulunya mikirnya teknik industri itu ya mirip lah dengan kimia, tapi ternyata industri Iya, itu lebih ke sebenarnya bisnis gak sih?
Benar-benar. Heeh. Jadi Ya, kayak jadi bisnis sama jadi manajemen. mungkin penonton di sini yang masih SMA yang nggak tahu teknik industri itu apa. Ya, teknik Hmm. industri itu sebenarnya lebih ke arah bisnis, bisnis dalam industri, dalam manajemen lah, apalah gitu-gitu sih. Kalau teknik kimia gimana? Kalau teknik kimia itu sebenarnya emang ada unsur bisnisnya juga, tapi Mhm. ada praktiknya juga gitu loh. Jadi Hmm. di eh, apa ya? Sebenarnya kalau teknik kimia itu urusannya sama industri-industri juga kan, dan itu kan kaitannya sama lingkungan juga, Mhm. sama masyarakat juga. Jadi gimana kita mengatur proses rancangan kimia tapi berbasis dengan apa ya, efisiensi juga gitu loh. Jadi nggak Oh, sebatas kalau misalkan kimia murni kan, kalau kita bandingin itu emang fokusnya kan ke research banget kan. Kalau oh. kimia murni itu, kalau teknik kimia itu emang lebih ke penerapannya sama aplikasinya gitu loh. Itu sih. Oke, Hmm. oke. So, mungkin out of topic dulu, kayak saya mau komen kayak, oh, kayaknya rambutnya apa Ronald ini bagus ya, kayak style Jepang gitu. Gimana ya cara Bagus buatnya? dari mana gak ada. Oke, oke, oke. Gimana? Kembali ke laptop. Oke, jadi eh apa tuh namanya? Kenapa sih pengen ambil teknik kimia? Hmm, karena sebenarnya aku orangnya eksak banget sih, orangnya kayak Waduh, aku suka banget matematika, mhm, fisika, sama mhm, kimia gitu kan. mhm. Nah, tapi Biologi? tuh aku biologi gak terlalu suka karena hafalan. Oke. Tapi walaupun nanti juga aku belajar sih, tapi mau gak mau ya harus belajar. Oh, Eh, jurusan gue gak ada loh. ya karena matematika. Oke, lanjut lanjut. Ya, tapi tuh dari ketiga itu aku nggak mau belajar satu-satu gitu. Aku maunya tuh gabungan dari tiga itu, Aha. dan dari gabungan ketiga itu tuh emang ada hubungannya atau kaitannya sama kehidupan nyata gitu loh. Jadi ada penerapannya gitu. Oh, Jadi kayak teknik kimia kayak menurut aku cocok untuk aku gitu. jadi pengennya mau yang OP gitu ya, gabungan dari 3 elemen gitu. Kalau Avatar kan 5 ya, tapi 3 elemen ada sih di Naruto ya kan. Apa sih namanya? Hinton, yang partikel style jadi debu. Iya. Yeah. Aduh, emang Oke. wibu. Eh, Enggak, Nani? jangan. Enggak. Saya gak wibu guys. Jadi saya sempat ambil bahasa Jepang level 1 di NTU pas kuliah. Jadi aku bisa Wah, dikit-dikit lah. Cuman ya aku gak lanjut ke level 2, level 3 dan seterusnya. Cuma bisa ah, level 1 doang. tapi pasti Oh, udah jago lah. enggak lah. Aku gak bisa apa ya? Oh, gak bisa kanji. Kanji Musukashi nih. Susah. Kan sekarang di Jepang nih. Hmm. Pernah gak sih ketemu sama Jerome Pauline? Oh, Eh, jawabannya belum, tapi hah? belum pernah. Jadi waktu itu kan aku oh ya, aku cerita dikit dulu deh. Kayak mana? Senpai gitu ya? Ya, kan waktu itu kan aku sempat mampir ke Tokyo kan, di mana Jerome Pauline itu memang kampusnya di Tokyo, tinggal di Tokyo juga. Nah, Waseda. jadi waktu itu tuh aku kan update story ya, di pokoknya Hah? lagi jalan-jalan di Tokyo kan. Nah, oh ya, sebenarnya Jerome Pauline udah nge-follow aku, follow Lukas juga kan, karena ya kita sempat kenal kan. Nah, Live Q&A, oke. ya Jerome tuh nge-reply story aku, eh now di Tokyo sampai kapan? Kan aku kayak cuman sehari gitu doang kan. Terus ya udah aku cuman bilang sampai besok gitu kan. Aha. eh Terus malam-malamnya itu ternyata aku main ke tempat di mana itu deket rumahnya Jerome gitu loh. Aha. Pas aku udah pulang ke tempat penginapan aku, si Jerome nge-reply story aku, itu deket rumah aku loh. Ya, kenapa gitu. Ya, Oke. paling gitu sih, paling kalau dia bilang kalau apa ya, misalkan ke tempat daerah dia lagi, suruh beli kebabnya daerah situ karena enak banget Kebab. katanya ya. Oke. Kebab. Makannya Ya makannya udah. kebab ya.
Iya, makanya kebab ya. Memang unik Oke. dia. Apa sih tantangan dalam belajar bahasa Jepang itu? Banyak Banget. banget. Sumpah pas awal-awal tuh apa ya, kalau belum terbiasa sama bahasa Jepang pusing banget karena at the same time kamu harus belajar kanji, belajar kosakata-kosakata, terus belajar grammar, dan selain itu kan basicnya. Nah, di bahasa Jepang tuh sama aja kayak bahasa lain, kayak ada listening, reading, speaking, Hmm. terus writing. Nah, Dan itu tuh aku sekolah bahasanya kan 6 bulan. Itu di apa ya, bener-bener dipus banget, kayak tiap hari ada yang namanya kuis, tiap hari ada PR. Jadi nah. tantangannya sih itu Wow, harus apa ya, 6 bulan ya. Oh. tantangan banget. Dan Harus terus apa ya, dan dalam dalam 6 bulan itu udah gas bisa bahasa Jepang dalam matematika, kimia, iya, fisika. oh iya, benar-benar benar. Jadi pas sekolah bahasa pun aku juga belajar matematika, fisika, kimia dalam bahasa Jepang juga gitu. Yang Nah, mana pakai textbook bahasa Jepang, di situ gak ada apa sih ya, banyak kanji yang susah, terus suka nggak ada hiragananya gitu loh cara baca kanjinya. gimana sih kayak perkuliahan di Jepang kehidupannya? Kayak pergaulannya, culture-nya itu gimana? Mungkin Hmm, ya jadi, murid-murid Jepangnya aja atau murid-murid kalian yang international students gitu. oke, jadi eh, karena aku apa sih, program dari beasiswanya itu kan aku belajar bahasa Jepang kan. Jadi pas di univnya itu aku masuk kelas orang-orang Jepang. Jadi kayak kelas regulernya gitu. Yang mana Wow. aku satu jurusan itu yang orang non Jepangnya aku doang gitu. Dari 117 orang, yang lain semua orang Jepang gitu. Mm-mm. Terus kalau dari culture-nya tuh gimana ya? Orang Jepang tuh kadang kalau emang lagi serius serius banget, kalau lagi memang santai ya santai gitu. Dan gimana ya, suka ngomongin circle gitu deh, kayak kamu ikut circle apa, kamu ikut circle olahraga apa. Oh. Aku ikut ini, aku ikut ini. Kayak asik aja sih menurut aku, kayak kayak nggak terlalu serius-serius banget. Kalau di luar kelas gitu loh, kayak ngobrol-ngobrol biasa. Terus juga mereka yang katanya apa sih, kan kata-kata orang tuh kayak kan orang Jepang tuh tertutup lah atau pendiam atau gimana kan. Tapi jauh yang aku lihat sekarang tuh mereka tuh sangat humble banget gitu loh, orangnya sangat terbuka. Terus juga suka apa ya, suka mencarikan suasana juga gitu loh, ketawa-ketawa. Pokoknya seru aja sih kalau dari Hmm. pergaulannya gitu. Ya, orang-orang Jepang itu gimana sih belajarnya? Kayak mungkin orang-orang Indo ini bakalan mikir kayak pasti oh, kayak kutu buku lah, tiap hari perpus atau apapun itu. Hmm. Gimana? Jadi yang aku tahu gitu, yang aku tahu itu misalkan nih kita dikasih tugas, Hmm. deadline-nya itu misalkan 3 hari lagi. Nah, Hmm. biasanya orang Jepang tuh langsung ngerjain, nggak Ah, nunggu-nunggu deadline. Ya, aku tahu gitu. ya. Dan Kalau di Indo gimana? kalau Indo ya SKS. SKS. Itu aku sih. Tapi aku sampai sekarang juga gimana ya, SKS ya. Pokoknya tengah-tengah sih. Aku nggak cepat-cepat ngerjain juga, nggak dilambat-lambatin juga sih Oh, kalau aku. tapi selesai kan ya? Ya, selesai. Soalnya soalnya ya gak tahu ya. Aku juga kadang pas kuliah masih ada SKS-nya sih. Ya tapi kadang ya sering SKS juga sih aku sekarang. Nah, terus tuh biasanya kalau dia emang lagi nggak sama temen-temennya gitu, misalkan lagi sendiri atau gimana, eh, biasanya mereka ngisi apa ya, kekosongannya itu ke perpus gitu loh. Kayak Wow. eh, baca buku atau ngerjain tugas, banyak yang kayak gitu sih. Orang Jepang tuh unik-unik gitu loh, maksudnya hobinya tuh beragam Beda-beda menurut aku ya. semua ya, beragam ya. Iya, iya. Mereka setidaknya bisa satu olahraga gitu loh. Orang-orang Hmm. Jepang tuh emang rajin olahraga, olahraga juga, kayak aku mikirnya kayak seimbang gitu lah orang Jepang menurut aku.
Kamu gimana? Udah mulai adaptasi kan? Ya, mulai adaptasi. Mulai olahraga? Belum. Belum, oke. Aku mager banget orangnya. Kita kalau apa tuh namanya? Kayak kerja gitu bagi anak-anak kuliah atau anak-anak sekolah. Di Jepang itu normal gak sih kayak anak-anak cari part-time job gitu? Banyak. Jawabannya sangat normal. Dan bahkan Wow. kayak teman-teman aku juga banyak yang part time gitu loh. Yang Jadi orang kayak Indo. enggak orang Jepang. Oh, Orang Jepang pun pengen part time gitu loh. Di aha. contohnya di tempat les lah atau di restoran gitu. Aha. Kayak menurut aku orang Jepang tuh sangat mandiri banget gitu loh. Kayak aku tahu mereka tuh ada yang tinggal di rumah orang tuanya, Aha. tapi mereka tetap mau nyari part time gitu atau kalau di Jepang tuh disebutnya baito gitu. Hmm. Pokoknya apa ya, manajemen waktunya tuh bagus banget deh menurut aku gitu. Jadi kayak itu hal yang sangat lumrah banget sih di Jepang. Dan mereka gak milih-milih kayak pekerjaan Ya, gimana gitu ya. Kayak iya kayak nggak kayak milih-milih. kalau dia orang paling pintar di kelas misalnya, jadi waiter di restoran pun gak apa-apa gitu ya. Iya, menurut aku nggak Wow, apa-apa. wow, keren, keren, keren. Iya, iya. Heeh. Runa udah pernah part time, Nah, ini nih, aku masih mikir-mikir juga karena masih eh adaptasi juga ya. iya masih adaptasi juga karena emang di sini kan ya pakai bahasa Jepang kan. Aku tertariknya itu ngajar kan, tapi kan Mhm. harus ngajar pakai bahasa Jepang tuh susah. Ini aja masih belajar pakai bahasa Jepang gitu kan. Ini ngajar gitu. Iya, iya, betul. Wow. Mm-mm. Apa tuh namanya? Mungkin boleh boleh tahu nggak kalau di Jepang itu kayak rata-rata kalau part time gitu gajinya berapaan sih per jam? Wow. Oke. Kan aku di sini by the way kan ini ya apa sih ngedorm kan. Maksudnya Aha. eh, ada teman seunit gitu kan. Ya. Dan mereka emang baito juga kan part time. Mhm, mhm. Dan 1 jam per jam itu mereka dibayar sekitar 1.000 yen. Jadi kalau di convert ke Indo Rupiah. sekarang Mhm. tuh 130 ribuan lah per jam. Wow. Per jam loh. Keren, keren, keren. Iya, Terus itu sih. itu mungkin saya nanyanya gini aja kayak eh 1 jam itu kan 1.000 yen. Itu Hmm. bisa berapa kali makan? Hmm. Kalau misalkan bento, misalkan Aha. kayak nasi box gitu yang biasa dijual di minimarket atau family mart itu Mhm. 500 yen rata-ratanya. Itu satu Oh. kali makan. Jadi kalau 1.000 ya berarti 2 kali makan. Nah, tapi kalau Oh. misalkan mau makan kayak di restoran lumayan mewah, itu sekali makan bisa gitu. Restoran 1.000 lumayan yen. mewah. Kalau Iya. fast food termasuk mewah sih ya. Ah. Oh iya ding, maksud aku kalau kayak yang kayak 1.000 yen gitu kan yang fast food sih. Kalau yang mewah-mewah gitu mungkin ya mahal sih 2.000 3.000 Lebih ya. gitu. Iya. I see. Wow, Hmm. wow. Keren, keren, Iya. keren. Jadi ya itu sebenarnya salah satu hal yang aku kagum sih sama Jepang kayak culture time managementnya, Hmm. culture apa ya? Mereka gak ada gak sih kayak rebahan, gak ada kerjaan gitu. Iya, dan apa ya? Hampir selalu ada kegiatan ya. Iya, kayak selalu ada kegiatan dan apa ya? Menurut aku tuh mereka tidurnya tuh sebentar gitu loh. Oh ya, berapaan? Kayak kayak rata-rata mereka tuh baru tidur jam berapa ya? Jam 1 atau jam 12 malam, terus Aha. bangun paginya tuh jam 6 mungkin ya. Jam 6 atau jam 7 gitu. Wow. Dan udah langsung ikut apa sih latihan circle ya, misalkan temen aku ini ikut badminton. Nah, Eh, itu jam 6 pagi tuh udah jalan ke lapangan gitu. wow. Wow. Iya, Keren sih. keren Dan sih aku kagum. aku nggak tahu ya. Soalnya yang aku lihat mungkin mungkin dari film-film atau dari TV gitu, kayak orang-orang Jepang
nggak kelihatan toh kayak ada kantong matanya atau apa gitu. Benar gak? Kayak iya benar-benar. Kayak mereka juga skincarean. Perawatan ya. Jadi, Gak tahu sih. oke, I mean, eh kalau nanti Ronald tahu gimana cara skincare-nya, boleh dibagi ya. Tahu gak tahu. Oh, keren loh. I mean, sehari tidur 5 jam, Hmm. kayak wajahnya bisa bersih. Oh, kagum, kagum. Keren, keren. Iya, mantap sih keren. Heeh. Oke, kan Ronald kan dulu pernah experience tuh kuliah di Indo. Oke, jadi mungkin boleh nanya gak nih, kayak apa sih perbedaan-perbedaan kuliah di Jepang dan kuliah di Indo? Mungkin mulai dari Hmm. kelasnya atau apanya gitu. Jadi eh, nggak tahu ya, aku kan masih semester pertama juga, jadi kayak Oh, eh ya udah mungkin aku bandinginnya semester satu aku di sini sama semester satu di TUI dulu. oke. Jadi eh perbedaan yang aku rasain sih di sini jarang banget tugas kelompok. Jadi Oh, ya, jadi dosen di sini tuh selalu ngasih tugas yang dikerjainnya secara mandiri gitu loh. Jadi kayak dan itu sampai sekarang bentar. Itu dan itu tergantung jurusan atau karena apa ya? Karena mungkin kalau di Singapura sendiri ya, kalau jurusannya lebih ke bisnis gitu, mungkin lebih banyak tugas kelompoknya sih. kayaknya emang tergantung jurusan. Tapi eh, kalau di kampus aku ini Mhm. di semester pertama rata-rata tuh mata kuliah umum gitu loh. Jadi kayak Oh, hampir semua fakultas itu eh, matkulnya sama walaupun oh, ada yang berbeda dikit. ya. Dan emang rata-rata tugasnya individu gitu, kayak kelompoknya sampai sekarang pun aku belum pernah dapet tugas kelompok gitu kan. Wow. Dan terus kalau dari sisi pengajaran dosennya itu, kalau di Jepang benar-benar apa ya, apa sih, terfokus sama dosennya gitu loh. Jadi kayak dosen yang dari awal kelas sampai akhir kelas yang ngejelasin gitu. Jadi nggak Nah. ada sesi di mana mahasiswa diminta untuk memberikan pendapat atau gimana. Oh, Ya, kalau di Indo aku pernah kan kayak ada sesi apa ya namanya, tektok atau feedback gitu loh, pokoknya kayak diskusi gitu loh, diskusi session kan. Nah, kalau di sini tuh aku belum pernah belum pernah ada ya. ngelihat gitu. Dan emang kalau memang lagi di kelas tuh orang-orang Jepang kadang sukanya apa ya, apa sih, suka diem gitu loh kalau misalkan ditanya ada pertanyaan atau enggak, dan mereka rata-rata diem. Ya udah, terus kalau Oh. emang nggak ada yang nanya ya udah kelas selesai, udah gitu doang gitu. Oh. Gitu sih mungkin. Tapi kalau gitu kayak anak-anak Jepangnya ada kesempatan nanya gak sih atau mereka langsung nanya aja gitu. uh, Sebenarnya dikasih kesempatan untuk nanya sih, tapi jarang aja gitu. Tapi Oh. ada aja sih yang nanya gitu. Kalau kelas online biasanya, kalau kelas Oh. yang tatap muka gitu offline, mereka tuh orangnya pemalu sih orang Jepang tuh. Tapi kalau emang udah Oh. kenal deket tuh bisa gila. Oh gitu. Itu Oh sih mungkin ada. mungkin mungkin aku mau nanya dulu deh. Kayak kayak kan pekerjaannya kan individu demi individu. Terus kayak dosen ngajar pun ya semuanya dengerin dosennya doang gitu ya. Apakah ya mungkin mungkin tadi kamu udah disebutkan ya kan orang-orang Jepang banyak join mungkin ya ekstrakurikuler atau apa gitulah ya yang ada circle-nya itu. Hmm. Eh, apakah orang Jepang itu mungkin di kelas itu lebih individualis gak ya? Mungkin maksudnya soalnya apa yang saya rasakan di Singapura ya, kami ada kelas gitu kayak ya udah masuk kelas pulang gitu loh, gak ada yang kenalan, gak ada yang kayak kayak Oh, bahkan mungkin bisa aja udah sering lihat muka satu sama lain selama satu semester, tapi gak kenal orangnya sama sekali gitu loh. Di Jepang paham, gimana? paham.
Jadi itu tergantung kelas sih. Hah? Jadi ada kelas di mana, maksudnya ada pelajaran di mana kelasnya itu gabungan dari berbagai jurusan gitu. Mhm. Dan ada kelas yang emang kelas itu khusus untuk jurusan aku aja. Nah, Oh. kalau yang dari berbagai jurusan itu emang ya udah orang masuk kelas, Mhm. dengerin dosennya, terus udah pulang aja, nggak kenalan atau apa gitu. Jadi kayak ya udah lewat pulang aja Iya. gitu. Tapi kalau yang satu jurusan itu emang karena emang udah deket ya, jadi kayak habis misalkan kalau lagi kelas, terus kalau misalkan lagi ngerjain tugas, misalnya pokoknya kayak ada latihan soal gitu, mereka biasanya suka diskusi sih. Kalau ini yang satu jurusan. Dan Hmm. pulang juga banyak yang ngobrol-ngobrol gitu kalau kelar Hmm. kelas gitu sih. Kalau kalau di Indo enggak ya? Di Indo pasti kenal teman-teman enggak sih? Kalau di Indo pasti kenal sih. Oh. Aku ya sebenarnya mungkin agak agak sedikit penasaran di Indo itu kenalannya gimana sih? Oke, jadi pas, oh iya, di aku ada apa Ya sih? sama sama yang di Jepang juga. Iya. Iya, makanya ada sangkut pautnya. Jadi perbedaan di Indonesia sama Jepang gitu, di Indonesia kan ada namanya ospek kan, Hmm. ya. Jadi kayak masa-masa awal orientasi gitu. Nah, kalau di Jepang tuh nggak ada program yang begituan kan. Nah, Hmm. jadi sebenarnya di Jepang itu ini apa sih? Ada orang yang emang pengen kenalan sama banyak orang, tapi dia pendiam banget dan akhirnya tuh dia nggak istilahnya nggak punya teman gitu. Jadi kayak jadi jadi sendirian terus kemana-mana gitu. Jadi kayak nggak ada platform yang benar-benar semua satu angkatan itu bisa kenal semuanya. Nah itu tuh di Indo ada ya kayak gitu. Jadi pas di ospek itu kita emang bener-bener dipus sama cutting kita biar kenal satu angkatan itu 120 orang gitu. Emang Ada ada grup angkatan juga kan? ada grup angkatannya juga. Emang ada programnya gitu. Emang kita emang harus dipaksa dipus buat kenal 120 orang itu gitu di Indo. Hmm. Kalau di Jepang nggak ada yang kayak gitu. Makanya jadi kalau emang orang yang benar-benar pendiam banget dan emang mungkin belum ketemu sama yang klop gitu, jadinya ada yang penyendiri gitu. Jadi nggak semua rata punya teman gitu loh. Oh. Sisi kurangnya gitu sih menurut aku gitu. Wow. Di Jepang Hmm. itu pakai apa sih? Kakao, Line atau? Mereka biasanya pakai Line sama Twitter. Tapi Twitter. biasanya Wow. tuh mereka yang pakai Twitter nggak pakai foto asli, nggak pakai Ah, foto nama asli juga. Jadi kayak, oh ya, ya uh, itu ya yang apa? eh yang bikin Bitcoin itu ya. Oke, lanjut lanjut. ya pokoknya kayak mereka tuh, aku kenapa bisa tahu ada yang sendirian terus atau gimana? Karena mereka bikin Twitter Oh. dan mereka tuh cerita keseharian mereka kayak, eh kok aku nggak punya teman sampai sekarang, kok aku kayak kesepian gitu. Tapi Hah? gimana ya? eh ya pokoknya gitu. Pokoknya dan aku nggak tahu itu nama aslinya siapa kan. Mau ngedeketin juga nggak tahu juga gitu. Iya, Kayak udah gitu sih. merasa kasihan sendiri, tapi ini namanya juga nama palsu, gimana cari orangnya gitu ya. Iya gitu. Gitu sih. Oh ya, Menurut kan Ronald ini kan ke Jepang kan barusan kemarin kan pas lagi pandemi sempat di karantina juga. Aku ada lihat di apa di Instastory-nya, oke. Terus ya gimana tuh ceritanya? Kayak tantangan yang kamu hadapi apa aja gitu. Ini Ada, kalau saya ingat ini. kalau Ceritakan aja. diceritain sedih sih. Jadi Iya. jadi sebenarnya tahun lalu itu aku harusnya berangkat ke Jepang itu kan bulan April tahun 2020 kan. Nah, Iya. tapi karena pandemi ini aku ditunda keberangkatan aku sampai waktu itu sampai di waktu, maksudnya waktu untuk berangkatnya pun nggak ditentuin gitu loh. Dan dari pemerintahan Jepang ini
kayak bikin apa ya deadline gitu. Kalau misalkan kita nggak bisa berangkat ke Jepang sebelum akhir Agustus, itu tuh aku terpaksa apa ya nunggu tahun depannya gitu untuk berangkat kan. Oh, Ya, pokoknya aku ngejalanin kehidupan bulan April, bulan Mei, Juni, Juli tuh bener-bener penuh ketidakpastian waktunya pokok waktu itu. Dan aku mulai masuk bulan Agustus itu eh, aku kayak udah pasrah lah. Soalnya kan eh, ada ini kan ada deadline gitu kalau misalnya nggak bisa berangkat kan ya terpaksa tahun depan gitu. Nah, iya. pas apa ya? Nah, pas pertengahan Agustus itu aku dapet info dari Kedubes kalau aku bisa berangkat ke Jepang akhirnya bisa berangkat ke Jepang karena ada prioritas gitu loh, dapat Oh, prioritas dari Kementerian Pendidikannya ke wes. Minister of Justice-nya, pokoknya yang ngatur bordernya gitu kan. Nah, makanya aku bisa berangkat ke Jepang gitu. Dan Oh, itu benar-benar emang kasus spesial banget sih waktu itu aku merasa spesial emansipasi gitu. pelajar. Iya gitu. Oke, keren ya. Emang emang kemarin itu ya Ronald sempat sedih, gak tahu mau gimana gitu ya. Karena ya kalau kalau penonton nggak tahu ya, Ronald ini sebenarnya eh di kamu pindah ke sana tahun ke mau masuk tahun ketiga kuliah ya sebenarnya kalau di UI ya. Benar. Sebenarnya pas tahun tahun kedua itu mau masuk NTU udah diterima ya kan dites. Ya jadi sebenarnya Rona ini pintar banget guys. Oke, jadi tes NTU masuk kimianya jago gitu ya. Terus Jepang juga dapat beasiswa gitu. Cuman kemarin pas NTU itu nggak dapat 100% ya kan. Makanya akhirnya ya udahlah memutuskan untuk tetap apa tetap pursue impiannya untuk masuk ke Jepang gitu demi Jepang. Wow, emang luar biasa sih Ronald ini kayak daya juangnya kayak apa ya, if I can say a word it is tenacious. Oh, bahasa Indonesianya apa ya tenacious ya, eh kayak pantang menyerah ya, pantang menyerah. Ah, Akira menai. Akira ya Akira Benai. Akira menai. Hai. Oke. Jago-jago masih Jepang. Beberapa pertanyaan terakhir gini kayak kedepannya pengen jadi apa sih Ronald, kayak pengen kerja apa di Jepang, prospek masa depannya mungkin dalam waktu 5 tahun ke depan gitu, atau mungkin Ronald udah mikirkan jauh itu nikahnya kapan gitu. Pasangan aja belum ada. Silakan silakan. Gak apa cewek Jepang ya. Tapi iya sih, cewek-cewek Jepang cantik. Yakin nggak mau cewek Jepang atau mau cewek Indo aja? Nah, itu masih pertanyaan. Kalau aku sih kayaknya maunya Indo sih, gak mau orang Singapura sih. Iya sih, kayak ya produk lokal memang tetap terbaik sih. Tetap tetap lebih klop gak sih sebenarnya? Iya, benar-benar. Oke, kembali ke topik. Oke, oke. Oh, sorry, sorry. Hmm, kayaknya ke 5 tahun ke depan itu setelah lulus S1 Ye, mungkin S3. S2 dulu. Kan kan bisa langsung S3 kan. Nggak tahu sih. Pokoknya aku lanjut S2 dulu. Rencananya Oh. mau MIT sih, tapi ketinggian kan. Oh, Kamu gimana, Kas? S2 ya, gimana? boleh di subscribe. Ronald juga punya YouTube, oke. Terus boleh di follow Instagramnya Ronald Aja, Aja. AJAAH, oke. Sampai Ronald hafal. Aja. Nah, Oke. terus lanjut S2, tapi aku pengen ngerasain dunia kerja juga sih. Aku Ah, pengennya kan jadi insinyur teknik itu. Jadi pengen kerjanya di perusahaan oil and gas gitu. Jadi proses engineering atau ya pokoknya berkaitan dengan teknik kimia. Dan oh, aku pengen apa ya? Pengen research lebih lanjut ke
bidang energi gitu loh. Jadi kayak Kayak baterai pembaruan gitu. sumber daya energi. Karena kan kalau kita lihat itu eh, sumber energi kita kan sangat terbatas kan. Jadi kayak perlu terobosan baru atau Hmm. perkembangan baru yang buat energi itu selalu sustainable gitu loh. Hmm. Hmm. Gitu sih. Wow, Aku wow, punya menarik. rencana gitu. Heeh. Dan ya emang sekarang kan udah zamannya mungkin mobil-mobil listrik lah ya. Tapi nggak tahu Ya, ke depannya gimana juga. Pasti sebuah hal yang menarik sih. mantap. Keren, keren. eh oke, jadi ya 5 tahun ke depan kan Ronald pengen ya jadi ambil S2, terus S3 juga kan ya, pasti ya. Insya Allah. Oke. Di MIT gitu ya. Wow, Amin. amazing. Itu tinggi banget sih, gak tahu deh. Gak apa. Justru harus mimpi setinggi mungkin kan. Tapi Ronald ini jujur ya guys ya. Aku nggak tahu kenapa, tapi ya mungkin Ronald ini kadang sebagai teman itu bisa bilang, aduh aku takut gak bisa kas gitu ya. Tapi tiba-tiba bisa gitu loh. Ya kayak bahkan diri saya sendiri pun sebenarnya saya nggak berencana ambil S2 sih. Ya Oh, tergantung nanti kerja kan kan sekarang udah lulus kuliah kerja nanti ya. Kalau habis sudah kerja emang disuruh S2, nah baru S2 gitu. mantap, Dan mantap. ya sejujurnya ya kebanyakan orang pasti 5 tahun ke depan aja lah ya rencana ya palingan. Soalnya kalau udah 10 tahun ke depan kayaknya mendingan jalankan hidupnya dulu, lihat nanti arahnya kemana Tujuh, gitu. Karena tujuh. emang dunia ini tidak tentu sih. Bahkan Benar. sekarang pandemi kan kayak tiba-tiba boom gitu. Mungkin ada orang yang tiba-tiba cita-citanya belok gitu ya. Hmm. Wow, ada pesan nggak, Nal, buat penonton di sini, mungkin untuk anak-anak yang masih SMA atau masih kuliah gitu. Mungkin boleh dibilang, oh kalau kalian memang ngerasa jurusan kalian tidak tepat atau kuliah kalian tidak tepat, silakan pindah ke Jepang juga kalau mau. Gimana, Nal? Pesan aku sih bagi kalian yang masih SMA dan melanjutkan kuliah, Mhm. menurut aku benar-benar explore banget deh minat kalian apa, bakat kalian apa, dan coba cari tahu lebih lanjut tentang jurusan-jurusan yang ada di kampus yang kalian inginin gitu. Jadi kayak jangan sampai salah jurusan lah intinya. Iya. Nah, terus kalau misalkan kalian emang punya mimpi dan kalian yakin banget di situ adalah mimpi kalian, jangan sampai menyerah. Pokoknya terus-terus berusaha dan jangan lupa diimbangi sama berdoa dan tawakal ke Hmm. Tuhan Yang Maha Esa. Paling Hmm. gitu sih. Quote favoritmu apa, Nal? Oke, quote favorit aku adalah misalkan pada akhirnya itu uh, hasilnya mungkin belum begitu memuaskan Aha, bagi kita. aha. Nah, setidaknya kalian tidak akan menyesal nggak maksimal di dalam proses untuk mencapai mimpi itu gitu. Gitu sih. Yes. Keren. Jadi benar-benar berjuang, apa sekuat tenaga, sekuat jiwa, sekuat raga agar untuk mencapai mimpi itu, walaupun mimpinya emang mungkin tidak tercapai, mungkin nggak sampai Hmm. matahari, tapi pasti kalian setidaknya sampai bulan lah. Kalau kalian bermimpi sampai bulan, mungkin jatuh-jatuh pun ada awan gitu loh, kayak bermimpi yang besar dan eh, kalaupun hasilnya tidak sesuai apa yang kita inginkan, pasti setidaknya kita tidak menyesal bahwa eh, apa ya, bahwa hasil kita itu tidak tidak memuaskan. Tetapi kalau kita nggak coba sama sekali, pasti kita menyesal. Pasti Ya, itu sih yang apa, yang penting banget harus dipegang oleh setiap anak-anak di Indonesia di zaman sekarang ini. Waduh, keren. keren-keren Oke, itu. jadi terima kasih banyak ya Ronald. Oke, saya berharap sih dengan acara YouTube ini, konten-konten di YouTube ini, banyak anak-anak muda di Indonesia itu bisa maju pemikirannya, mindsetnya, dan juga mungkin secara karakter dan juga daya juang, pantang menyerah dan lain-lain. Oke,
Karena Indonesia juga secara demografis 60% adalah anak muda. Wah, itu Oh, merupakan salah satu power dari Indonesia untuk maju hmm. di masa depan. Jadi Yap. eh, penonton-penonton sekalian, kalian bisa menjadi orang besar dan kalian adalah generasi penerus bangsa. Sekian untuk hari ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan tekan tombol bell. Dan juga jangan lupa di follow mungkin Instagramnya Ronald aja, AJAAH. Dan juga di YouTube-nya apa, Nat? Ronarudo-san. Oke, Ronald Sun. Ronald Sun. Oke, ya jadi sekian dari Ani. Dan sampai jumpa di show atau konten-konten berikutnya. Bye-bye. Thank you guys.